Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di kelas B, dengan dosen pengampu Bapak Imhar, SEMM. Ya, langsung saja. Di sini saya akan membahas pengertian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu di dalam diri sebesar haluan negara GHBL dinyatakan secara eksplisit bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional. Tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, walaupun bukan suatu indikator yang bagus. Tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari aspek ekonominya, dapat diukur dengan pendapatan nasional atau PN per kapita. Untuk dapat meningkatkan PN ekonomi diukur dengan pertumbuhan PDB dan menjadi salah satu target penting yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. 1. Konsep dan cara perhitungan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama untuk keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dari peningkatan kesejahteraan. Jumlah penduduk bertambah setiap tahun, sehingga dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapat setiap tahun. PDB dapat diukur dengan 3 macam pendekatan, yang pendekatan produksi, pendekatan, dan pendekatan pengeluaran. Sedangkan melalui pendekatan pendapatan, PDB adalah jumlah pendapat yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi di masing-masing sektor seperti tenaga kerja atau gaji atau upah yang biasa kita sebut, pemilik modal atau bunga investasi, pemilik tanah, hasil jual dan sewa tanah, dan pengusaha keuntungan bisnis atau perubahan. Catatan ini dihitung sebelum dipotong oleh pihak penghasilan dan pajak-pajak langsung lainnya. Dalam pendekatan ini, penghitungan PDB juga mencakup persatuan dan pajak-pajak tidak langsung atau neto. Adapun menurut pendekatan pengeluaran, PDB adalah jumlah dari semua komponen dan permintaan akhir, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak berorientasi profit atau nirlaba, atau pembutuhan modal setiap domestik bruto, termasuk perusahaan stok. Pengaruh konsumsi pemerintah atau ekspor atau external import. Pertumbuhan ekonomi. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan permintaan agregat atau pertumbuhan penawaran agregat. Dari sisi permintaan agregat, katanya di dalam ekonomi bisa terjadi karena PN yang terdiri atas permintaan masyarakat, konsumen, perusahaan, dan pemerintah meningkat seperti telah dijelaskan sebelumnya. Sisi permintaan agregat dan pemerintah meningkat seperti telah dijelaskan sebelumnya. Penggunaan PDB terdiri atas 4 komponen: konsumsi rumah tangga, investasi, termasuk perubahan stok, konsumsi atau pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto perbankan.
dan jasa minus impor barang dan jasa. Teori dan model pertumbuhan. A. Teori klasik. Ada dua aliran utama pemikiran mengenai pertumbuhan ekonomi. Bisa kita lihat dari sisi penawaran agregat atau produksi, yakni teori klasik dan teori modern. Di antara kedua ini, teori neo-Keynesian dan teori neoklasik, Tambunan 2006. B. Dasar pemikiran dari teori klasik adalah pembangunan ekonomi dilandasi oleh sistem liberal yang mana pertumbuhan ekonomi dipacu oleh semangat untuk mendapatkan keuntungan minimal. Jika keuntungan meningkat, tabungan akan meningkat dan investasi juga akan bertambah. Hal ini akan meningkatkan jasa modal yang ada kala produksi. Selanjutnya, mengakibatkan jumlah suplai tenaga kerja yang meningkat, yang akhirnya akan menurunkan target tingkat dikarenakan terbatasnya jumlah sumber daya alam SDA atau seperti luas tanah. Proses ini selanjutnya mengakibatkan produksi perekonomian mengalami tingkat kesejahteraan atau keadaan standar indahnya, sebuah keadaan di mana perekonomian telah dewasa, mapan dan masyarakat telah sejahtera. Tetapi yang perkembangan lebih lanjut, beberapa teori klasik tersebut antara lain sebagai berikut. Yang ke-1, teori pertumbuhan Adam Smith. Di dalam teori ini ada 3 faktor perilaku penentu proses produksi atau pertumbuhan, yaitu SDA, SDM, dan barang modal. Dan yang kedua, teori pertumbuhan David Ricardo. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh SDA dalam arti tanah yang terbatas, jumlahnya dan jumlah produk yang menghasilkan jumlah tenaga kerja yang menyesuaikan diri dengan tingkat upah di atas atau di bawah. Tingkat upah alamiah atau minimal. Yang ketiga, teori pertumbuhan dari Thomas Robert Malthus. Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan suatu perekonomian adalah kesejahteraan negara, yaitu jika PNB potensial yang meningkat. Sektor yang dominan adalah pertanian dan industri. Output di kedua sektor tersebut ditingkatkan, maka PNB potensial akan ditingkatkan. Ada 2 kelompok faktor yang sangat menentukan pertumbuhan, yaitu faktor-faktor ekonomi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi, dan faktor-faktor non-ekonomi seperti keamanan atas kekayaan, konsultasi, dan hukum yang pasti, etos kerja, dan disiplin pekerja yang tinggi. Yang keempat, teori Marx. Marx membuat 5 tahapan perkembangan sebuah perekonomian, yaitu 1. Perekonomian komunal, prinsip, dan yang kedua, perekonomian perbudakan, yang ketiga, perekonomian fabel, yang keempat, perekonomian kapitalis, dan yang kelima, perekonomian sosialisasi. Titik kritis dari teori Marx ini adalah pada transisi dari perekonomian kapitalis dan sosialisasi. Adapun pertumbuhan Orde Baru, yaitu 1. Pemerintah Orde Baru berakhir pada bulan Mei tahun 1998 saat krisis keuangan Asia mencapai titik terburuknya.
dan menghantam perekonomian Indonesia di atas bab 4 bahas krisis keuangan Asia 1997 sampai 1998 dan krisis ekonomi global 2008 sampai 2009 serta dampak dari kedua krisis tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Ringkasannya dijabarkan di sisi sebagai berikut. Kedua, setelah mengalami suatu pertumbuhan negatif sekitar 13% pada tahun 1998, akibat krisis Asia tersebut, ekonomi Indonesia mulai pulih kembali sejak 1999. Dengan laju pertumbuhan yang kembali positif yang merangkak secara perlahan setiap tahunnya pada tahun 2008 hingga 2009. Menjadi suatu krisis ekonomi global yang berawal dari suatu krisis keuangannya besar di atas perekonomian Indonesia juga terkenal lambasnya, terutama lewat penurunan volume ekspor manufaktur untuk jumlah barang terutama mebel akibat pemerintahan krisis keuangan Asia pada saat krisis 2008 sampai 2009. Perubahan struktur ekonomi. Bangunan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan PDB akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke ekonomi modern yang didominasi oleh suatu sektor non-primer, khususnya industri manufaktur dengan increasing return to spend, relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas yang dinamis sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Tahun West 1988 ada kecenderungan dapat dilihat sebagai suatu hipotesis. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.